Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai akuntansi aset tetap. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Anti Wulandari NPM 004, lalu yang kedua ada Aliza Karima NPM 091, lalu yang ketiga ada Ireva Suryana Ningtyas NPM 133, lalu yang keempat ada Anggun NPM 169, lalu yang kelima ada Aprilia Kartika Putri NPM 207. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi aset tetap. Nah, menurut PSAP, aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, aset tetap itu sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian raca, termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan, namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya dan juga ada hak atas tanah. Lalu klasifikasi aset tetap. Nah, pada PSAP, aset tetap itu diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu yang pertama ada tanah. Nah, yaitu mencakup tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Lalu ada peralatan dan mesin yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya itu lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Lalu ada gedung dan bangunan, yaitu mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Lalu ada jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Lalu ada aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Lalu yang terakhir ada konstruksi dalam pengerjaan, yaitu mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Lalu ada pengakuan aset tetap. Nah, dalam PSAP dikatakan kalau aset tetap itu diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Nah, untuk dapat diakui sebagai aset tetap itu harus dipenuhi kriteria, yaitu sebagai berikut. Itu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Nah, maksudnya di sini dalam menentukan masa manfaat itu suatu entitas itu harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut. Nah, manfaat tersebut itu dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Lalu ada biaya perolehan aset itu dapat diukur secara andal. Nah, pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Lalu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Nah, tujuan utama dari perolehan aset tetap itu untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Lalu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Nah, pengakuan aset tetap itu akan sangat andal bila aset tetap itu telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Lalu pengukuran aset tetap. Nah, berdasarkan PSAP, aset tetap itu dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap itu dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap itu didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap itu terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Nah, berikut merupakan
komponen biaya perolehan dari aset tetap sendiri. Nah, tanah sendiri diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Nah, harga perolehan atau biaya pembebasan tanah itu biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. Lalu biaya pemerolehan peralatan dan mesin itu menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap dipakai. Lalu biaya pemerolehan gedung dan bangunan itu menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Lalu biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan itu menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Lalu biaya perolehan aset tetap lainnya itu menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai. Selanjutnya ada prosedur akuntansi aset tetap, di mana prosedur akuntansi aset pada SKPD mencakup pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD, di mana perolehan aset tetap mencakup perolehan aset tetap dari pembelian, perolehan aset tetap dari donasi, perolehan aset tetap secara gabungan, dan perolehan aset tetap dari pertukaran aset. Transaksi atas prosedur aset ini digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, penambahan nilai aset dan pengurangan nilai aset. Pencatatan aset dimulai dengan adanya bukti transaksi berupa 1. Berita acara penerimaan barang, 2. Berita acara serah terima barang, dan 3. Berita acara penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya ada komponen aset. Yang pertama adalah tanah, di mana tanah ini merupakan tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Untuk membukukan nilai tanah dapat dilakukan berdasarkan A. Nilai perolehan, B. Nilai wajar atau harga pasar, C. NJOP, dan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten. Berikut jurnal transaksi atas pembelian tanah. Untuk laporan operasional, jurnalnya tanah pada kas di kas daerah. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran, jurnalnya belanja modal tanah pada estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian ada peralatan dan mesin. Untuk membukukan nilai peralatan dan mesin dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan, nilai wajar atau harga pasar, nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten, dan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis, di mana jurnalnya sebagai berikut. Untuk laporan operasional, jurnalnya peralatan dan mesin pada kas di kas daerah. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran, jurnalnya belanja modal, peralatan dan mesin pada estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Komponen aset yang selanjutnya yaitu gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pembukuan nilai gedung dan bangunan dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan, yang kedua nilai wajar atau harga pasar, yang ketiga NJOP, yang keempat nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten. Jurnal transaksi pembelian atas gedung dan bangunan dalam laporan operasional yaitu gedung dan bangunan pada kas di kas daerah dan pada laporan realisasi anggaran yaitu belanja modal gedung dan bangunan pada estimasi perubahan SAL.
Yang selanjutnya yaitu jalan irigasi dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Perkiraan ini mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang dibutuhkan untuk keperluan ini dimasukkan dalam perkiraan tanah. Pembukuan nilai jalan irigasi dan jaringan dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan, yang kedua nilai wajar dengan menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. Jurnal atas transaksi pembangunan jalan irigasi jaringan dalam laporan operasional yaitu jalan irigasi dan jaringan pada kas di kas daerah dan pada laporan realisasi anggaran yaitu belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada estimasi perubahan SAL. Selanjutnya ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan atau buku dan barang bercorak seni atau budaya atau olahraga. Pembukuan nilai aset tetap lainnya dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan, yang kedua nilai wajar. Jurnal transaksi pembelian atas aset tetap lainnya dalam laporan operasional yaitu aset tetap lainnya pada kas di kas daerah dan pada laporan realisasi anggaran yaitu belanja modal aset tetap lainnya pada estimasi perubahan SAL. Yang selanjutnya yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan di atas nilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai konstruksi dalam pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai surat perintah membayar yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Berikut jurnal atau transaksi konstruksi dalam pengerjaan yang direklasifikasi menjadi aset tetap dalam laporan operasional yaitu gedung dan bangunan pada kas di kas daerah dan untuk laporan realisasi anggaran ini yaitu belanja modal gedung dan bangunan pada estimasi perubahan SAL. Jurnal apabila sampai akhir tahun pengerjaan konstruksi belum selesai, maka jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan pada gedung dan bangunan, dan untuk laporan realisasi anggaran ini tidak ada jurnal. Selanjutnya, kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Untuk yang pertama, manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara harus bertambah ekonomis atau efisien. Yang kedua, bertambah umur ekonomis, yang ketiga bertambah volume, dan yang terakhir bertambah kapasitas produksi. Untuk kriteria yang kedua, nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk kapitalisasi terhadap aset tetap sendiri harus dilakukan apabila terjadi adanya penambahan nilai atas aset tetap yang menyebabkan terjadinya penambahan masa manfaat atau nilai ekonomis dari aset tersebut. Penyusutan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 53 dan 54, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Adapun formula perhitungan penyusutan. Penyusutan per periode yaitu nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Selanjutnya, pelepasan aset tetap. Sebelum menjelaskan mengenai jurnalnya, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai pelepasan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 77 hingga 79, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap pemerintah daerah juga dapat dilepaskan kepemilikannya dengan beberapa kondisi, diantaranya yang pertama dihapuskan, yang kedua dipertukarkan, yang terakhir dijual. Berikut ada pula jurnal dari penghentian aset tetap. Untuk laporan operasional dengan jurnal akumulasi penyusutan aset tetap pada debit terhadap aset tetap pada kredit. Untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnalnya. Untuk jurnal pelepasan karena penghapusan aset tetap, untuk laporan operasional dengan jurnal akumulasi penyusutan aset tetap pada debit terhadap aset tetap pada kredit. Untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnalnya. Selanjutnya, jurnal untuk pelepasan karena pertukaran aset tetap. Laporan operasional dengan jurnal akumulasi penyusutan aset tetap pada debit, aset tetap baru pada debit.
Kerugian pertukaran aset tetap pada debit terhadap aset tetap lama pada kredit. Laporan realisasi anggaran tidak ada jurnalnya. Untuk jurnal pelepasan karena penjualan aset tetap, untuk laporan operasional dengan jurnal akumulasi penyusutan aset tetap pada debit, kas di bendahara penerimaan pada debit, kerugian pertukaran aset tetap pada debit terhadap aset tetap pada kredit. Untuk laporan realisasi anggaran dengan jurnal estimasi perubahan sal pada debit, pendapatan penjualan aset tetap LRA atau laporan realisasi anggaran pada kredit. Materi selanjutnya yaitu hal-hal khusus terkait aset tetap. Yang pertama yaitu ada penilaian awal aset tetap. Dalam PSAP nomor 7 paragraf 23 sampai 25 dan 27 bahwa aset barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap tersebut diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Apabila suatu aset diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi, dan apabila aset diperoleh tanpa nilai melalui pelaksanaan wewenang yang dimiliki pemerintah, maka kedua hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Yang kedua yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Dalam PSAP nomor 7 paragraf 38 dan 40, jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai aset tetap tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi. Yang pertama yaitu konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, dan yang kedua yaitu dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehannya. Yang ketiga yaitu penilaian kembali aset tetap. Pada PSAP nomor 7 paragraf 52 ditegaskan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pada paragraf 59 sampai 60 dan 82, penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal yang harus diungkapkan. Yang pertama yaitu dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap. Yang kedua yaitu tanggal efektif penilaian kembali. Yang ketiga yaitu nama penilai independen jika ada. Yang keempat yaitu hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. Dan yang terakhir yaitu nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Yang keempat yaitu aset bersejarah. Pada PSAP nomor 7 paragraf 65-72 dinyatakan kalau tidak ada keharusan bagi pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca. Namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Berikut karakteristik yang sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah. Yang pertama yaitu nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Yang kedua yaitu peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual. Yang ketiga yaitu tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. Yang keempat yaitu sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya, untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Materi selanjutnya yaitu pengungkapan aset tetap. PSAP nomor 7 paragraf 80-81, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap. Yang pertama yaitu dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua yaitu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada atau mutasi aset tetap lainnya.
Yang ketiga yaitu informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang keempat yaitu eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kelima yaitu kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang keenam yaitu jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan yang terakhir yaitu jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Pengungkapan aset tetap yang selanjutnya yaitu terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan. PSAP nomor 8 paragraf 34 menyebut suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama yaitu rincian kontrak dalam pengerjaan, berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Yang kedua yaitu nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Yang ketiga yaitu jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. Yang keempat yaitu uang muka kerja yang diberikan, dan yang terakhir yaitu retensi. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai akuntansi aset tetap. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan bertanya pada saat sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.